kebutuhan fakultas. Ini juga memperlihatkan bahwa seorang dosen tidak hanya hadir di ruang kelas, tetapi juga mengambil peran dalam penguatan tata kelola kelembagaan. Sungguh saya sangat berterima kasih kepada Bapak Mustika Putra Rokan. Apa yang selama ini kami inginkan dan kami impikan, alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai direalisasikan oleh Pak Rokan. Di sinilah nilai pengabdian dari seorang ASN terlihat. Bekerja bukan hanya untuk menyelesaikan tugas pribadi saja, tetapi memberikan manfaat banyak bagi institusi dan organisasi dan masyarakat. Kami Fakultas Hukum merasa bahwa Pak Rokan benar-benar bersama kami, berjalan bersama untuk membangun Fakultas Hukum. Karena itu yang sangat kami butuhkan. Mahasiswa juga membutuhkan informasi akademik yang jelas. Adik-adik mahasiswa nanti sudah bisa sering membuka websitenya, kegiatan-kegiatan juga sudah bisa sering diinformasikan kepada kami. Nanti insya Allah kita akan membentuk tim ya, Pak Rokannya, untuk website kami. Ada bagian humas nanti yang juga kami bentuk, dan kemudian kita juga ada UKM Pers yang nanti bekerja sama dengan bagian dari humas dan bagian dari Pak Rokan di website. Nah, ini nanti website ke depannya. Selanjutnya Pak Rokan, kami benar-benar memohon pada Pak Rokan tidak hanya sebagai batas bentuk aktualisasi saja yang terselesaikan, tetapi juga nanti menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus meningkatkan website daripada Fakultas Hukum. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini, baik dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, maupun pihak teknis yang telah membantu pelaksanaan standarisasi dan redesign website. Perubahan kecil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dapat menjadi pilar bagi perubahan yang lebih besar. Harapan saya setelah sosialisasi ini kita semua tidak hanya menjadi pengguna website, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem informasi fakultas. Bila ada informasi yang perlu diperbaharui, mari kita sampaikan. Bila ada data yang belum lengkap, mari kita lengkapi. Bila ada layanan yang belum dibuat lebih mudah, mari kita dorong bersama untuk menjadi mudah dan tersosialisasikan. Website Fakultas Hukum adalah milik kita bersama dan kualitasnya mencerminkan keseriusan kita dalam membangun Fakultas Hukum Universitas Samudra. Akhirnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi hasil redesign website Fakultas Hukum Universitas Samudra secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi langkah awal menuju layanan informasi akademik Fakultas Hukum yang modern, tertata, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya juga sudah tidak sabar sebenarnya ingin melihat tampilan daripada website kita, karena memang sampai dengan hari ini masih dirahasiakan oleh Pak Rokan dari kami juga. Makasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang digabung ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Liza Krisna Krisna SHMH dengan masukan dan juga paparan yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, para teman-teman yang saya muliakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dekan tadi bahwa desain website ini merupakan keinginan dan juga cita-cita bersama dengan harapan agar wajah Fakultas Hukum di mata dunia internasional itu bisa lebih glowing, kan seperti itu. Kalau selama ini mungkin kurang glowing, tapi ini pakai skincare biar lebih glowing lagi. Nah, dalam hal itu maka sesuai harapan kita bahwa website Fakultas Hukum diharapkan mampu untuk memberikan dan menjawab kebutuhan mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, mitra, dan masyarakat. Maka website perlu untuk terus ditata agar tampil lebih modern, informatif, responsif, dan mudah digunakan. Maka melalui kegiatan aktualisasi ini dilakukan upaya redesign dan standarisasi website dengan pemetaan website yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Nah, pada kesempatan ini, Bapak Ibu, materi akan disampaikan oleh pemateri hebat kita, Bapak Mustika Putra Rokan SHMH, rekan saya, dan juga
dosen sekaligus peserta laksar CPNS yang melaksanakan aktualisasi dengan fokus pada penguatan website Fakultas Hukum sebagai pusat layanan informasi akademik. Nah, berikut akan disampaikan materi tentang standarisasi tata kelola informasi akademik melalui redesign website Fakultas Hukum Universitas Samudra berbasis user oriented design oleh Bapak Mustika Putra Rokan SHMH. Pada Bapak, waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih Pak Tengku Sari Yulis, Bapak Moderator. Ah, sebelum mulai, saya kayaknya gugup nih 120 orang nih yang hadir di dalam ruangan Zoom baru pertama kali seumur hidup. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wasahbihi asli siddiqi wal wafa. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi hasil redesain website Fakultas Hukum Universitas Samudra. Tak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada yang terhormat Ibu Dekan Dr. Liza Agnesta Krisna, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu hadir memberi kata sambutan dan kami semuanya bersama Ibu terkait duka yang mendalam yang sedang Ibu alamin dan kami juga semua bersama dengan Ibu. Kemudian yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1 Ibu Rini Fitriani, SHMH, Ibu Wakil Dekan 2 Dr. Maria Ulfa, SPD MHUM, juga selaku mentor saya dalam kegiatan pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS. Kepada seluruh jajaran pimpinan, Ibu Kajur, Ibu Sekjur, dan seluruh jajaran prodi, ada Bapak Kaprodi S1 Hukum, Bapak Handri, Ibu Vivi, Ibu Juleha, dan Bapak Kaprodi S2 Magister Hukum yang selalu mensupport Bapak, yang selalu memantau terkait perkembangan redesain website. Terima kasih atas seluruh supportnya. Dan seluruh ketua organisasi mahasiswa, ketua UKM, seluruh mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa Fakultas Hukum baik sarjana maupun magister, dan para alumni. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan acara hari ini. Jadi mungkin saya pada kesempatan hari ini nggak ada nyampein materi PowerPoint atau apapun, karena kita lebih santai aja, relax, karena akan saya memperkenalkan share screen langsung website Fakultas Hukum Universitas Samudra. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih dengan jajaran Upatik Unsam ya, jajaran Pak Isan dan kawan-kawan sini juga telah berhadir, Tik Center. Terima kasih atas segala dukungan, supportnya Pak, udah memberikan akun, udah memberikan arahan-arahan terkait struktur menu navigasi website. Dengan adanya itu kita lebih memiliki standarisasi dalam tata kelola informasi akademik melalui website. Nah, inilah sekarang website Fakultas Hukum Universitas Samudra. Kelihatan? Nah, kelihatan Pak Rokan sebelumnya seperti apa? Mungkin supaya mahasiswa bisa membandingkan atau kita semua bisa melihat perubahan yang luar biasa ini. Oke, sebelumnya Ada ada screenshotnya aja, nggak ada ya? screenshotnya ada Bu, sebentar Nah, ya.
banyak kali rapat. Timur rapat wisuda lokal. Kita duduk rapat. Miss Natalis. Mungkin sebelumnya seperti ini. Seperti ini ya. Template daripada template umum gitu. Ada lagi seperti ini. Ya. Nah, sekarang tampilannya seperti ini dengan ada beberapa penyesuaian struktur menu daripada apa yang disampaikan oleh pihak Upatik. Inilah website resmi kita Fakultas Hukum Universitas Samudra. Oke, saya ingin memperkenalkan di sini ada beberapa fitur sebenarnya di dalam website yang jadi fokus standarisasi dan redesign website dalam kegiatan aktualisasi saya. Di sini ada beberapa halaman. Pertama, ketika kita membuka subdomain fhunsam.ac.id, itu langsung tampilan berandanya seperti ini. Hero-nya seperti ini. Ini namanya bagian hero. Dan ini perlu saya sampaikan bahwasanya terkait redesign dan standarisasi website ini bukan sama sekali preferensi pribadi. Ini merupakan hasil diskusi, hasil pretest yang ada saya sebarkan kepada para stakeholder, baik itu para pimpinan, para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa, alumni juga ada saya share. Mungkin itu terbatas sampai 100 orang responden. Dan hasilnya yang sekarang ini itu merupakan hasil dari apa namanya hasil dari pendapat-pendapat seluruh stakeholder Fakultas Hukum Universitas Samudra. Apa yang diharapkan gitu ya kan daripada website Fakultas Hukum ini, apa yang diinginkan mahasiswa, bagaimana tampilannya, bagaimana warnanya gitu, bagaimana struktur menunya itu juga dari preferensi dari pihak UPT IK. Sekarang kita buka satu halaman, ini ada page yang saya konekkan dengan pesan rektor, itu terhubung langsung kepada pesan rektor di main domain, gitu ya. Web utama, domain utama unsam.ac.id. Kemudian di sini ada profil fakultas. Ini video profilnya. Mungkin yang lama mungkin nanti ke depan akan kita update karena video yang lama di YouTube. Ini yang merupakan sejarah Fakultas Hukum, program studi, dan kompetensi lulusan. Jadi ini tampilannya ini penuh dengan hover namanya ya, hover. Jadi kalau kursornya diklik, ada menu lagi di bawahnya, ada warna lain gitu ya. Terus ini pimpinan fakultas profilnya. Kata sambutan pimpinan fakultas. Ada pimpinan jurusan, Ibu Dr. Siti Sara, Ibu Meta Suryani. Ada Bapak Ibu Koordinator Program Studi. Ini ada tagline-nya, satu arah untuk fakultas yang lebih kuat. Kemudian ada halaman struktur organisasi. Oke, mungkin ada beberapa yang udah pada lihat nih teman-teman dosen atau apa namanya mahasiswa juga. Ini visi misi kita udah ditampilkan. Jadi temanya itu sejalan ya, warna gold, emas, warna merah itu keinginan tuh daripada
eh, pimpinan kita warna merah karena identik dengan hukum, kata Bu Lijaya gitu ya. Nah, ini profil dosen kita. Nah, jadi untuk para rekan-rekan mahasiswa di sini di dalam profil dosen itu ada juga info NIP, di mana ini salah satu saran dan masukan banyak mahasiswa yang memberikan saran mereka itu sulit mencari NIP dosen pembimbingnya ketika mau mengusulkan judul skripsi ya, gitu ya, judul skripsi. Jadi di sini udah ada nih. Terus kemudian di sini ada profil Sinta, Google Scholar, dan Scopus bagi dosen yang telah memiliki ID Scopus. Sehingga itu memudahkan masyarakat untuk melihat record of research-nya. Terus kemudian untuk kepada mahasiswa lebih mudah mencari penelitian-penelitian dosennya untuk dipakai sebagai referensi tugas akhirnya. Begitu. Jadi dilihat. Ini kalau diklik langsung connect nih. Misalnya Ibu Dekan, Sinta, langsung connect. Begitu juga Google Scholar-nya. Itu juga ID Scopus-nya, Bu Dekan. Oke, ini ada gangguan sedikit. Hmm, perlu otorisasi. Tadi Pak Jaki ada bisa sepertinya. Oke, ini nih apanya ya? Coba. Aduh, mana deh. Nanti connect nih, biasa connect nih. Gini dia, Pak Jaki. Langsung ada ID Scopusnya ke sini. Terus di sini ada kategori eh, pangkat jabatan fungsionalnya, lektor kepala, lektor, asisten ahli, dan tenaga pengajar. Semuanya total profil dosen itu 40. Terus kemudian ada profil tenaga kependidikan. Jadi eh, para stakeholder, para masyarakat umum, mahasiswa lebih bisa mengenal lah Fakultas Hukum melalui website ini. Terus kemudian ada fasilitas. Gedung Fakultas Hukum, ruang klinis, Aula Sulaiman, fasilitas parkir, Musola Al-Mizan, kantin Love Coffee, ini galerinya. Oke, kita lanjut ke struktur menu yang lain. Ini penting untuk saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa. Di sini itu juga di dalam pretest eh, banyak mahasiswa yang menginginkan kami pengen kalender akademik yang lebih bagus, Pak, kayak gitu kan. Yang lebih adalah tampilan di website kita gitu kan. Bukan biasa kan ada kalendernya, cuman sekarang karena kemarin ada perubahan melalui perubahan kalender akademik dalam bentuk SK gitu kan, sehingga lebih lebih memakan waktu lah untuk dibaca. Nah, dengan adanya halaman ini ada ringkasan jadwal utama. Ada kategorinya, penerimaan mahasiswa baru, semester gasal, semester genap, maupun semester antara. Baik itu untuk sarjana maupun magister hukum. Dan ini sumbernya berdasarkan putusan Rektor Universitas Samudra tanggal 9 Desember 2025 kemarin. Jadi kawan-kawan mahasiswa bisa melihat kalendernya itu, baik mahasiswa maupun dosen, itu bisa lihat kalender akademik juga dari sini. Sarjana, magister. Lebih mudah gitu ya, mudah diakses sesuai dengan tagline-nya berbasis user oriented design gitu, kebutuhan pengguna. Jadi memang kita benar-benar tampung nih pendapat-pendapat seluruh stakeholder. Nah, terus kemudian ini panduan akademik. Panduan akademik ini di sini filenya masih ada 3. Yang pertama itu untuk dosen. Itu adalah Smart Guide publikasi jurnal hukum. Ini merupakan
aktualisasi dari Bapak Henry Dwi Tanto. Smart Guide-nya yang telah bisa di-download langsung di sini. Jadi kalau kita klik nih, langsung keluar dia Smart Guide-nya. Dan itu bisa di-download. Kemudian untuk pedoman panduan penulisan tugas akhir mahasiswa, pedoman penulisan skripsi, dan pedoman penulisan tesis. Ini juga dapat langsung di-download. Tesis. Nah, ini lagi kemudian prosedur dan formulir administrasi umum gitu ya. Kemarin ada yang juga banyak bahkan yang menyarankan adanya formulir-formulir administrasi akademik yang mudah diakses gitu ya kan. Ini ada yang program sarjana, ada form rekomendasi cuti, pengajuan judul dan lain-lain. Juga ada yang program magister hukumnya. Sini ada beberapa form permohonan dan lain-lain. Terus kemudian ada layanan akademik umum terkait permohonan izin penelitian, rekomendasi, delegasi, cuti, dan di sini ada syarat kelengkapan administrasinya. Ini prosedur layanan. Jadi mahasiswa ketika ingin apa namanya, ingin eh, jadi mahasiswa ini ada prosedurnya lah begitu. Prosedur layanannya di sini udah ada. Jadi nggak balik-balik lagi gitu loh. Lebih cepat, lebih tertib, lebih tertata, mengajukan permohonan, dan lain-lain. Nah, isiannya itu juga semuanya bisa di-download formulir. Contoh, surat permohonan rekomendasi, download formulir. Langsung ada dia di sini. Oke, selanjutnya profil program studi. Ini Pak Andri. Pak Andri, program studi hukum bisnis karena masih baru, datanya juga masih terbatas ya, mungkin terkait eh, legalitas pendirian, juga kriminologi, dan juga prodi S2 Magister Hukum. Ini penelitian. Mungkin ini Bu Dekan, ini adalah data yang biasanya di dalam website fakultas di luar sana ini diupdate terus-menerus terkait riset dan pengabdian. Di sini kita data terakhir itu yang ada tahun 2025. Di sini rekapan. Nanti akan kita update lebih lanjut. Sini ada penelitian Bapak Ibu dosen semuanya, baik internal maupun riset group. Dan ini ada data pengabdian yang terakhir itu tahun 2024. Mungkin nanti akan kita update lebih lanjut. Terus kemudian organisasi mahasiswa. Ada BEM, DPM, UKM, KPS, Komunitas Debat Hukum, Riset dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian ada informasi beasiswa, mahasiswa dapat melihat di sini informasi beasiswa dan sini ada langsung website resminya. Baik itu LPDP, BSI maupun KIP. Kemudian ada informasi terkait CDLC. Ini merupakan program aktualisasi Pak Jerry Ariansyah. Sedikit saya mungkin jelaskan singkat bahwasanya CDLC ini merupakan unit layanan yang mendukung pengembangan karir mahasiswa dan alumni. Jadi sini ada informasi yang akan update terkait pekerjaan gitu ya setelah selesai kuliah. Terus ada juga apa namanya coaching karir gitu ya Pak Jerry ya. Ya, ya Ini benar, program yang luar biasa ini, benar. coaching karir. Bisa diklik di sini nanti para mahasiswa. Terus masih soal Pak Jerry, ini ada juga halaman yang digagas oleh Pak Jerry, Tracer Studi. Pengisian form Tracer Studi dan dapat melihat sebaran alumni. Ini untuk kawan-kawan mahasiswa nanti udah selesai kuliah, diisi ya semuanya.
Ada infografis data alumni dan manfaat tracer studi. Nanti isi tracer studi dapat diklik di link ini. Gitu ya Pak Jiri. Ada beberapa hal yang memang harus dilengkapi mahasiswa agar untuk pengembangan fakultas maupun Universitas Samudra. Nah, ini ada layanan dukungan terkait Smart Legal Academic System. Ini merupakan aktualisasinya Bapak Dr. M. Irfan Islami Rambe terkait klinis hukum. Ini juga program yang luar biasa yang digagas oleh Pak Dr. Irfan dan mentornya Ibu Dekan sendiri ya kan terkait klinis hukum, membuka layanan edukasi konsultasi gratis kepada masyarakat. Ini bidang konsultasinya. Ini cara mengakses konsultasinya. Terus kalau kita klik konsultasikan sekarang, itu bisa langsung terhubung ke WA-nya admin, gitu ya. WA-nya admin, gitu ya. Admin Smart Legal Academic System. Nah, terus kemudian ada informasi publik, ini berita dan pengumuman biasa yang memang ada beberapa hal yang memang harus dilengkapi. Ini sesuai dengan struktur menu yang diberikan oleh eh, pihak UPA-TIK. Terus kemudian ada halaman jurnal kita, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Mekuta Alam, dan Magister Hukum. Dan link jurnalnya bisa dibuka langsung ke sini misalnya. Gitu. Mungkin untuk informasi dan pengembangan ini akan langsung kita update. Dan yang paling penting, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa, di atas ini merupakan bagian khas daripada website Unsam pada umumnya. Cuman ada beberapa hal yang saya tambah di mana saya harapkan website Fakultas Hukum ini bisa menjadi apa namanya, bisa jadi menjadi situs yang dibuka sehari-hari. Karena di sini portal layanan Unsam ada langsung klik ke OSDM dia, langsung terhubung ke OSDM. Portal mahasiswa Sitama program baru Unsam terkait bimbingan, tugas akhir, si dosen, ULT, PMB Sarjana dan PMB Pasca Sarjana. Dan seluruh desain Fakultas Hukum ini, website Fakultas Hukum ini telah tampilannya itu bagus juga kalau misalnya kita tayangkan di ponsel misalnya, di ponsel maupun di tablet. Seperti ini contohnya kalau misalnya di ponsel. Tengok yang kanan ya, Bapak Ibu. Nah, kayak gini kalau di ponsel. Jadi ini bisa juga langsung diklik namanya top bar, bar di atas menu bar di atas. Kalau tablet dia begini, lebih kurang. Oke, mungkin em, pengenalan terkait em, website Fakultas Hukum Unsam saya rasa cukup gitu kan, karena mungkin bisa diakses juga sehari-hari oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Mungkin saya dalam sesi eh, membuka sesi kritik, saran, kesan mungkin ada yang belum sempurna daripada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, ketua UKM organisasi. Ya saya persilakan dan saya akan kembalikan dulu dengan moderator nih. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan, Pak. Oke, terima kasih Bapak Putarokan, pemaparan yang sungguh sangat luar biasa. Sebelumnya sama-sama sekalian ya, kita upload di layar 1, 2, 3. Ya, luar biasa. Kalau saya jadi penguji Pak Rokan ya, saya nggak tahu mau ngasih nilai berapa. Terpesona saya. Ya. Apa yang saya harapkan itu ada hasilnya di dalam redesign website ini. Yang memang diharapkan benar-benar memberikan sesuai dengan user oriented, apapun yang kita butuhkan, baik kita selaku dosen, pendidik, mahasiswa, S1, S2, bahkan alumni,
sama-sama mengunjungi website Fakultas Hukum. Yang itu mungkin menjadi nilai tambah, di mana selama ini mungkin website itu dianggap sebagai suatu formalitas, tapi Pak Rokan berhasil mengajak kami untuk sama-sama menjadikan website ini sebagai rumah untuk digunakan setiap hari. Nah, kalau saya panggil nama, sama-sama kita jawab keren ya. Hidupkan mic-nya semua. 1, 2, 3. Pak Rokan. Keren. Keren sekali. Aduh, Oke, baik. Ya, Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, masukan ya. dari semua rekan-rekan untuk memberikan masukan sekaligus mempertanyakan. Kalau memang nggak enak di hati, tanyakan aja. Pasti dijawab sendiri sama Pak Rokan ya. Ya. Baik, Saya duluan pertanyaan mungkin, pertama. Pak Siap, Sulis. siap Ya, Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Pak Rokan paten. Luar biasa. Saya sangat terpesona, senyum terus nggak lepas-lepas, luar biasa Pak Rokan. Ini sama saya itu sudah hampir sempurna, tinggal hanya beberapa persen saja. Kalau Ibu mentor nanti nggak kasih nilai sempurna untuk Pak Rokan, saya yang kasih. Nah, Alhamdulillah jadi- Bu, ya, makasih. jadi nanti Pak Rokan sedikit untuk ditambahkan, itu kita udah ada UKM Pers. Tadi Oke. belum masuk ke sana. Kemudian hari ini insya Allah akan kita buatkan SK satu lagi UKM Mosikom. Tadi saya sudah panggil mahasiswanya. Hari ini akan dibuat strukturnya dan akan di SK-kan. Lalu kemudian untuk PKM dan penelitian dosen. Ini supaya Pak Rokan nanti tidak kebingungan, nanti akan kita diskusikan di tingkat Tendik dan Wadek satunya. Di sini siapa yang pegang sehingga Pak Rokan nanti tinggal ke satu orang saja, ngambilnya ke sana saja. Dan mereka yang harus update dan informasikan kepada Pak Rokan. Kemudian terkait apa namanya smart legal ini luar biasa sudah ada juga di dalam. Kemudian si DLC sudah ada juga di dalam. Meskipun kemudian dia ada di dalam layanan ya, Pak Rokannya harus kita buka dulu baru nampak itu nggak ada masalah. Tapi alhamdulillah itu ada program-program yang luar biasa dari Fakultas Hukum sudah masuk juga ke dalam websitenya Pak Rokan. Saya ucapkan luar biasa selamat Pak Rokan, sukses banget dengan Alhamdulillah. kegiatan aktualisasinya. Insya Allah kemudian ini apa namanya tahap-tahapan selanjutnya selama Latsar pun berjalan dengan lancar sampai dengan seminar hasil di sana nanti di LAN ya. Terima Baik. kasih Bu Nah, Dekai. saya kemudian mohon izin untuk apa namanya pamit karena ada beberapa hal yang harus di apa namanya diskusikan. Sedang menunggu Pak Kaprodi S2, saya menunggu ya di ruangan karena mau diskusi juga dengan Pak Kaprodi S2-nya. Siap, Terima Ibu kasih. Dekan. Ya, terima kasih buat semuanya. Pak Sulis, terima kasih. Pak Rokan yang luar biasa, terima kasih. Terima kasih Bu. Kepada seluruh dosen yang berhadir, kepada seluruh mahasiswa yang berhadir, Tendi yang berhadir, saya ucapkan juga terima kasih setelah berhadir dan bersedia. Silakan dilanjutkan. Saya akhiri dan mohon pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Ya, Dekan. luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan. Pertanyaan kedua, tadi sebentar sedikit disclaimer. Sebenarnya saya sebagai bagian dari UKM PES, kebetulan ikut bergabung. Saya mau marah-marah tadi Bu, tapi karena duluan Ibu yang sanggah, jadi nggak jadi marah-marah saya. Masa foto apa namanya logo kami nggak dimasukkan sama Pak Rokan? Sengaja nih kayaknya. Aduh. Oke, Aduh. selanjutnya, pertanyaan Izin selanjutnya, silakan. Pak Moderator, saya sudah Silakan Ibu, ini ya. silakan Ibu Mentor, silakan Ibu Mentor. Ya, seperti kata Bu Dekan tadi emang luar biasa Pak Rokan ini ya. Tidak hanya wajahnya yang tersenyum, website juga menunjukkan karismatik dari yang redesign websitenya ini. Jadi sebelum Bu Dekan mengatakan bahwa ini nanti kalau Bu Mentor nggak kasih nilai, Bu Dekan kasih nilai. Saya sudah memberikan nilai A plus duluan nih. Kalau ada 200 nilainya nih, nggak tahu lagi bilang nilainya berapa ini. Ampun Bu. Ya,
Apa namanya, core values kalau yang dicanangkan oleh Kemenpan juga sangat dapat semuanya. Core values ASN berakhlak, ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabilitas, kompetensi, apalagi A, adaptif, L-nya loyal, kolaboratif dan harmonis. Jadi kita tetap harmonis antara Bapak Rokan, antara mentor dan jajaran pimpinan, kolaboratif dan harmonis sehingga menghasilkan produk latsar yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, begitu. Dan moderator juga sangat luar biasa saya rasa hari ini. Sangat antusias dalam memaparkan produk aktualisasinya Pak Rokan ya, luar biasa. Sangat mendukung, sangat bersinergi satu sama lain. Jadi luar biasa CPNS Fakultas Hukum. Semoga nanti tidak hanya Pak Rokan yang dapat menghasilkan produk-produk aktualisasi yang bisa dimanfaatkan oleh fakultas secara sustainable. Yang lain juga saya rasa pasti juga akan mendapatkan hasil dari produk aktualisasi yang sama seperti punya Pak Rokan dan Pak Jerry dan Pak Rambe yang kemarin, Pak Dr. Rambe yang kemarin saya menggantikan Ibu Dekan selaku mentor, itu juga mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari pengujinya Bapak Edi dan Ibu Coach, Ibu Pardede. Nah, jadi semuanya bagus, luar biasa, CPNS Fakultas Hukum. Luar biasa, keren. Sekian Bapak Moderator. Bapak Moderator juga keren ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini dapat pujian terus nih Pak Rokan. Satu orang yang menyanggah mungkin, silakan. Gimana Pak Tengku? Putus Satu pula orang suara. lagi yang ingin Iya bertanya, boleh, yang ingin boleh. apa namanya menyampaikan apresiasinya, tanggapan, silahkan. Kita buka satu orang lagi. Dari adik-adik mahasiswa mungkin, ataupun dari Ini bapak-bapak, ibu-ibu TIK yang Center, Tengku, IKA raise Center. hand, Oh, TIK Center hadir. hadir. Silakan. Oh, kami mau dengar apa namanya tanggapan dari Bapak TIK Center. Kalau boleh, silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Dengar Pak, dengar. Luar biasa untuk Pak Musbika Rokan yang sudah mengupgrade website Fakultas Hukum dari tampilan yang lama ke tampilan yang baru. Nah, ini saya apresiasi sekali. Mungkin Pak Rokan satu sisi perlu banyak-banyak minum kopi ya, untuk bisa mendesain ini agar lebih baik lagi ke depan. Ada beberapa catatan-catatan kecil dari saya untuk bisa agar tampilan website ini lebih baik. Tampilan-tampilan tadi sudah bagus, nah cuman ada catatan kecil yang mungkin sih bisa kita pahami sama-sama bahwa website itu tidak hanya sekedar dunia maya aja, tapi juga punya potensi peluang untuk masalah akreditasi. Kebetulan kalau saya lihat untuk prodi hukum itu 2029 itu masih akreditasi, berarti secara logikanya 2027 kita sudah masuk PEPA 1. PEPA 1 itu orientasinya BNPT akan melihat, meninjau, mengevaluasi data-data kuantitatif yang ada di website. Kalau websitenya bagus dan datanya konkret, maka BNPT tidak perlu datang lagi. Itu pertama. Oke, Pak Rokan bagus tadi websitenya, dan saya luar biasa upload, luar biasa. Cuman catatan kecil ini salah satunya ingin saya gambarkan atau buat catatan ya, catatan Pak Rokan untuk pengembangan ke depan. Salah satunya mohon dicatat Pak Rokan itu tentang masalah penyediaan corner mahasiswa. Jadi kegiatan dosen dan juga kegiatan fakultas institusi tidak sama dengan kegiatan mahasiswa. Jadi ada semacam halaman tersendiri dalam bentuk kategori yang nanti bisa include dengan kegiatan website. Jadi ada kegiatan dosen, ada kegiatan mahasiswa. Jadi itu bisa dibuat dalam bentuk widget atau bentuk halaman. Kemudian tampilan sebelumnya itu ada jumlah data mahasiswa. Nah, saya lebih suka karena tadi Pak Rokan sudah menunjukkan menu-menu per masing-masing prodi. Jadi alangkah eloknya
kalau di setiap menu itu juga ditampilkan jumlah dosen tetapnya per masing-masing prodi dan juga jumlah total mahasiswanya. Ini untuk mendukung kriteria 3 dan juga kriteria 4 dari Banpiti. Jadi tujuannya seperti itu, Pak Rokan. Jadi ketika ada orang yang membeli dari prodi hukum dan nampak total jumlah dosen tetap hukum berapa. Yang untuk tampilan jumlah dosen fakultas hukum yang secara general tadi sudah bagus. Cuma nanti dibelah lagi per masing-masing prodi. Baik, baik. Nah, kemudian jumlah mahasiswanya juga per masing-masing prodi itu ditampilkan. Jadi Banpiti akan lihat, wah jumlahnya segini, jumlahnya segini. Jadi data kuantitatifnya lengkap. Nah, saya juga suka tadi tampilan Pak Rokan tentang masa research study yang juga aplikasi daripada aktualisasi CPNS kawan-kawan Fakultas Hukum dalam model grafis. Model infografis ini mempercantik tampilan. Nah, kemudian untuk tampilan yang lain, saya ingin komentari terkait tentang masalah di setiap masing-masing menu prodi tadi. Nah, tolong juga ditampilkan yang namanya keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Nah, jadi kalau misalkan Pak Rokan ada prospek di apa namanya di PDPT, nah di PDPT itu ada isian keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Nah, cuman di PDPT untuk Fakultas Hukum Prodi Hukum itu masih kosong. Dulu sempat terisi tapi tiba-tiba kosong. Betul. Cuman alangkah enaknya kalau misalnya per masing-masing prodi itu dibuatkan yang namanya keterampilan umum dan juga keterampilan khusus secara konkret. Ini ada perbedaan per masing-masing prodi tadi. Nah, kemudian di setiap masing-masing tampilan prodi tadi juga elok untuk dibuat semacam widget atau halaman kecil di bawah tampilannya tadi, di bawah tampilan per masing-masing prodi itu tentang masalah luaran capaian kira-kira gambaran pekerjaan. Nah, misalkan kayak prodi hukum, silakan dibuka aja prodi hukum satu prodinya. Nanti di bawahnya, paling bawahnya silakan dibuka atau mungkin dibuat yang namanya gambaran pekerjaan yang akan dicapai oleh yang namanya mahasiswa. Kalau misalkan sudah tamat dari prodi hukum, itu apa kerjaannya? Kalau kriminologi, apa kerjaannya? Nah, kemudian tadi saya suka dengan uraian per masing-masing prodi yang tadi sudah menggambarkan akreditasi. Akreditasi. Cuman yang jadi masalahnya adalah tidak ada linknya. Ketika saya proses tidak ada linknya. Nah, tadi perjalanannya sudah bagus, uraian perjalanan sudah bagus, baik sekalinya, cuman eloknya kalau dilingkan juga sekalian dengan beban PT-nya. Oke. Linkkan sekalian beban PT. Atau untuk memudahkan mahasiswa, linkkan juga dengan sertifikat akreditasi. Jadi mahasiswa nggak ribut-ribut pergi ke fakultas minta salinan akreditasi. Jadi sudah ada akreditasi di setiap masing-masing prodi. Nah, sayang tendik-tendik untuk ngeprint kemudian minta tanda tangan wadik satu hanya untuk salinan akreditasi. Nah, kemudian saya tertarik, rupanya Fakultas Hukum sudah banyak yang namanya medsos. Ada Instagram, Pak. Ya, ada Instagram. Nah, ini bisa ditampilkan ada Instagram. Itu bisa dilingkan. Nah, sudah dilingkan. Nah, kalau bisa kayak YouTube juga bisa dilingkan. Kemudian Facebook juga bisa dilingkan kalau ada Facebooknya. Nah, ini kira-kira tentang masalah catatan kecil dari saya. Nah, kemudian per masing-masing prodi juga saya inginkan misalkan di S1 Hukum ini tampilan Pak Kaprodinya sudah cakep, sudah ganteng, gayanya juga luar biasa, kawan ngopi saya juga. Cuman di bawahnya setidaknya ada semacam widget halaman atau pick gitu ya, yang berkaitan tentang masalah kurikulum. Nah, jadi gambaran kurikulumnya fix. Nah, jadi per masing-masing prodi sudah ditampilkan. Oh, ini sebaran kurikulumnya. Baik itu dalam model tabel ataupun dalam model download, silakan nanti Pak Mustika Rokan itu berimajinasi apa yang cocok, apakah model download dengan logo PDF ataukah langsung sebarannya ditampilkan lewat model tabel. Nah, ini kembali kepada Pak Rokan. Tapi eloknya kalau misalkan ada prodi menampilkan kurikulum, berarti mahasiswa-mahasiswa itu akan melihat, oh ini sebaran kurikulum prodi hukum, oh ini sebaran kurikulum prodi kriminologi. Nah, jadi semua sudah tahu. Nah, kemudian
catatan-catatan kecil lagi. Nah, tadi saya tertarik dengan struktur. Cuman struktur ini tadi yang ditampilkan oleh Pak Rokan mungkin cantik di sini. Nah, ada tampilan gambarnya, ada tampilan namanya, tapi juga ada tampilan tekniknya. Nah, cuman jadi masalah struktur ini belum lengkap. Nanti tolong divalidasi lagi struktur fakultas hukum yang lengkap itu posisinya apa aja. Mungkin salah satunya dengan menampilkan senat, menampilkan GKM, GPM, Iya, dan juga menampilkan di sini. laboratorium klinis hukum yang bernomor. Di sini. Walaupun belum ada ketuanya, silakan juga ditampilkan. Yang penting strukturnya lengkap. Dan yang terakhir Pak Rokan, catatan dari saya, nah tampilan secara general sudah bagus. Tapi saya nggak lihat ini pengunjungnya berapa orang. Nah, Gimana jadi Pak? alangkah eloknya pengunjungnya, jumlah pengunjungnya berapa orang, itu Oh, kita nggak tahu. Nah, jadi alangkah tambah eloknya kalau statistik ya Pak. yes, silakan ditambahkan statistik counter atau Start counter. Yes, ya. yes, yes. Jadi kita tahu berapa peak yang ditengok, berapa pengunjung yang datang. Nah, gitu. Jadi ketika asesor yang lagi PEPA 1, PEPA 2 lagi jalan, lagi memantau website, nah orientasinya apa? Orientasinya adalah jumlah pengunjung untuk website Fakultas Hukum itu luar biasa banyak. Dan mungkin arahan untuk Fakultas Hukum untuk sementara ini jangan pakai subdomain dulu untuk per masing-masing prodi karena belum ada kecukupan sumber daya. Alangkah eloknya semua kegiatan masuk dalam website Fakultas Hukum aja. Nah, itu. Nah, jadi untuk yang per masing-masing prodi itu ya buatkan halaman aja, topik atau widget khusus ya, dia menggambarkan keterangan per masing-masing prodi. Tapi kegiatan akademiknya silakan ditampilkan di dashboard besarnya gitu. Nah, atau di website luarnya gitu. Nah, jadi semua orang nggak tahu bahwa Fakultas Hukum banyak kegiatan. Oke, jadi itu kira-kira Pak Rokan saran dari saya. Nah, semoga itu bisa ditampung dan nanti bisa diperbaiki kembali sebagai mestinya. Kalau tadi Pak Wadek 1B, Wadek 1B, Wadek 2 memberikan nilai 200, mungkin bagi saya akan memberikan nilai 1000 untuk Pak Rokan. Aduh, terima kasih Pak TIK Center. Terima kasih Pak, sarannya catat ditampung terkait keberlanjutan juga mengenai tadi ada satu hal yang ingin saya tanggapi bahwasanya terkait kurikulum itu lagi kurikulum masih dalam pengembangan. Mungkin itu kegiatan aktualisasinya Bapak Pahman Urdawi Nasution. Nanti setelah udah oke, kita akan tampilkan di dalam masing-masing halaman prodi tersebut, apalagi prodi hukum bisnis. Begitu Pak TIK Center, Pak Jaki, terima kasih saran dan masukan yang luar biasa. Lagi minum kopi memang tadi kata kuncinya tadi memang minum kopi langsung connect tadi Pak Jaki. Ting gitu. Terima kasih Pak Jaki. Ya, Pak moderator silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaki. Ini mau dijawab lagi sama Pak Rokan atau gimana? Ataupun cukup menerima saran aja? Saya boleh dari rekan-rekan mahasiswa, tapi saya ingin menanggapi terkait UKM pers tadi. Memang ini kerjaan orang pers gitu ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya. Orang pers itu dia kalau nggak ada, memang dicari dia memang Pak Moderator, ya kan? Kalau belum tertulis, ini wajib dikritisi. Itu memang tupoksinya pers, dan saya sangat mengapresiasi kritik Pak Tengku moderator juga selaku pembina UKM Pers. Insyaallah saya tampung dan nanti kita tinggal koordinasi terkait logonya dan isian kontennya seperti apa. Terima kasih Pak Moderator. Baik, ada lagi yang lain yang ingin memberikan tanggapan bagi pengembangan website ke depannya? Saya Pak. Ya, silakan, Bang Willy Oke, Okta. baik. Terima kasih Pak, Bapak Sari Yulis sebagai moderator, dan izin Bapak Ibu dosen yang berhadir pada Zoom hari ini. Untuk Pak Rokan, websitenya sangat bagus, dari tampilan lama diganti menjadi tampilan baru. Dan di sini saya sudah membuka websitenya dan benar-benar untuk segi tampilan UI dan UX-nya itu mudah, gampang, gampang
dilihat oleh penggunanya, Pak. Jadi di sini saya melihat di bagian kemahasiswaan, di bagian organisasi mahasiswa, yang dimana di sini ada tampilan logo 5 organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Nah, di sini ada BEM, DPM, KDH, KPS, dan Respek. Nah, di sini kan yang tadi dibilang Ibu Dekan bahwasannya UKM Pers tidak ada ya Pak ya. Dan untuk saya ingin ini nggak tahu ini saran atau kritik Pak. Nah, Nggak di sini apa-apa, saya silakan. Silakan. Kritik untuk sekeras-kerasnya pun nggak apa-apa. ya oke, untuk logo BEM di sini Pak, yang di mana logo BEM-nya itu terlihat besar dan DPM-nya itu kecil Pak. Yang dimana itu eh, dengan tampilan seperti itu, seperti bahwasannya logo tersebut, logo DPM itu sejajar dengan UKM gitu. Yang dimana yang kita tahu di sini kalau hierarki organisasi dalam kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaannya, DPM dan BEM itu berada sejajar Pak di lembaga tertinggi mahasiswa. Nah, dan untuk logo DPM-nya sedikit miring juga. Dan di tampilan di bawahnya Pak, di bagian deskripsi, yang dimana ada apa ya nama UKM-nya di bagian KDH dan KPS di bawahnya itu situ ada bacaan bagian kecil argumentasi dan retorika dalam UKM KDH dan UKM KPS adalah moot court. Dari mana di situ yang bagian di atas di BEM dan DPM di bagian kecilnya itu adalah singkatan dari organisasinya Pak. Dan di Respect juga itu singkatan dari organisasinya. Mungkin Oke. itu detail kecil Pak untuk penulisannya. Kalau memang untuk singkatan dari UKM-nya, organisasinya mungkin dari KPS singkatannya gitu, mood court-nya diganti menjadi KPS Pak. Dan juga Oke. KDH gitu Pak. Untuk layanan akademik, prosedur formulir administrasi, saya ingin memberikan A plus Pak untuk Bapak Rokan, karena bahwasannya sejauh ini mahasiswa itu untuk pelayanan akademik di bagian surat menyurat itu masih banyak meminta kepada kawan-kawannya yang ibaratkannya itu menanyakan kepada kawan-kawannya bahwasannya mencari format-format surat untuk diberikan ke akademik gitu. Yang dimana di sini website sudah menyediakan itu. Semoga ini berfungsi untuk kawan-kawan mahasiswa. Mungkin itu saja Pak. Ya, nilai dari saya itu 10/10 Pak untuk website ini karena modern dan simple untuk dipakai. Gitu Pak. Sekian, terima kasih dari saya Pak. Terima kasih Bang Willy Okta. Saran dan masukan yang luar biasa. Yang memang ini langsung berasal dari user yang akan menggunakan websitenya sehari-hari. Lebih-lebih bagi yang sering cuti. Dia akan sering cari surat di situ Bang Willy ya. Gitu ya. Oke, baik ya. Silakan Pak Rokan ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ini kritik yang cukup keren menurut saya nih dari eh, Pak Billy, Ketua DPM ini kan? Ketua DPM sekarang, Iya benar? Pak, iya benar Pak. Oh, siap, Nah, siap, ini mantap. mahasiswa Kritis, lainnya kritis. harus harus dibiasakan kritis seperti ini, apalagi mahasiswa hukum. Saya apresiasi nih. Tapi logo DPM itu mereng bukan berarti atau gini, logo DPM itu miring karena itu saya ngambil format dari halaman yang sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti logo BEM itu lebih besar, itu ada kudeta visual ya di dalam website fakultas gitu. Nggak ada. Oke, nanti tata tata ininya, tata tempatnya, tata letaknya saya coba edit lagi. Saya apa namanya lebih rapi sama besarnya. Terus nanti apa namanya konten isinya juga teksnya kita akan perbaiki, perbagus lagi lah. Ini saran-saran yang luar biasa dari rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih.
Oh, mungkin satu lagi Pak Moderator, mau saya tambahkan bahwasanya sebagai informasi, website kita ini lebih mudah diakses karena memang berbasis coding gitu ya, berbasis coding code HTML namanya. Sehingga itu lebih mudah diakses, lebih ringan juga dia. Kecuali banyak memang saran dan masukan pada saat pretest mahasiswa itu website fakultas itu sering down server. Itu terkait jaringan di kampus di dalam apa namanya eh, unit jaringannya, servernya gitu. Tapi kalau untuk sekarang tampilan lebih simpel, lebih cepat juga, apalagi kalau sering dibuka itu lebih lebih mudah lah gitu. Oke, itu aja Pak Moderator. Terima kasih. Satu sanggahan lagi, satu masukan lagi sebelum kita akhiri. Ada? Kalau tidak ada, mungkin mulai dari saya, Pak Rokan. Boleh Pak Moderator, silakan. Ini luar biasa Pak Moderator kita hari ini. Oke, saya sebagai pengguna, mungkin saya memposisikan diri saya itu sebagai orang luar yang mungkin ecek-ecek saya itu calon mahasiswa luar negeri lah, ya kan? Jadi Baik, saya maunya itu website kita eh, memang sudah ada kontak personnya di bawah. Coba paling bawah Pak Rokan. ini Pak. Enggak, di paling bawah sekali di kontak person. Nah, dari sini kan kontak personnya itu ada email, ada nomor telepon, tapi dikonsultasikan kembali juga. Mungkin kadang ada yang lebih user oriented, ada WA-nya, WA adminnya yang bisa ditanyakan. Mungkin hari ini kan orang kalau mau nelpon itu menggunakan nomor telepon harus beli paket lagi kan begitu ya. Tapi yang lebih mudah di telepon itu kan nomor WhatsApp. Dan kalau bisa logo WhatsApp itu loncat-loncat tuh di atas tampilan gitu, bisa langsung diklik. Macam kita buka websitenya apa ya, BSI mungkin ya, langsung ada kontak personnya gitu ya. Jadi memang benar-benar user oriented. Memang itu hal kecil, tapi saya pernah punya pengalaman di kampus lama. Saya pernah pegang website juga. Itu ada satu tamu dari luar yang kebetulan dia mencari apa namanya sekolah hukum di daerah Aceh. Begitu dia buka website kami, itu yang memang kebetulan nomor WA-nya admin yang paling menonjol itu di atas, sehingga langsung mudah untuk dihubungi. Nah, itu mungkin pengalaman kecil yang saya harapkan di website fakultas kita juga ada logo WA yang loncat-loncat gitu. Itu mungkin dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Tengku atas saran yang diberikan luar biasa. Memang ini nanti bagian kontak akan kita diskusikan ya dengan pimpinan. Apakah memang di Siap, tenaga siap, kependidikan itu ternyata sudah ada gitu ya kan? Tinggal hanya saja informasinya belum didapat. Nah, siap, itu siap. akan dikembangkan. Untuk tampilan seperti ada animasi gitu ya Pak Tengku ya. Animasi ya, atau ada Minimal logo WA-nya muncul di atas gitu. logo WA-nya seperti chat di sini di kolom Iya, kanan gitu ya, sebelah iya. kanan gitu ya. Ya, Tagline-nya hubungi kami. hubungi kami. Terima Oke, kasih Pak siap Tengku, itu saran yang luar biasa. intermezzonya. Oke, terima kasih. Baik, sahabat mahasiswa semua, para dosen, para tendik, para alumni, akhirnya kita sampai di penghujung acara, di mana kegiatan hari ini merupakan hasil aktualisasi Bapak Mustika Prarokan SHMH yang nantinya akan diseminar hasilkan di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Banda Aceh. Nah, doa kami semua semoga uh, apa yang disampaikan hari ini juga bisa nanti diseminar hasilkan di LAN RI sana. Dan juga ucapan selamat selamat telah mengikuti eh, seminar hasil bagi Bapak Dr. Irfan Islami Rambe SHMKN dan juga kawan-kawan JPNS yang sebentar lagi akan berangkat. Ada Bapak Jerry Aryansyah SHMH,
ada Bapak Fahman Urdawi Nasution SHMH, ada Bapak Henry Dwi Tanto SHMH, SHMKM, dan ada Bapak Musrika Putra Rokan SHMH yang sebentar lagi akan berangkat ke LAN RI untuk mempresentasikan seminar hasilnya. Dan juga doa bagi saya dan Ibu Rika Afridayanti, kami masih dalam proses penyusunan dan insya Allah hari ini kami juga seminar program untuk aktualisasi kami. Baik, Semoga lancar. amin. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Luar biasa hari ini pesertanya sampai 120 orang. Dan ini apresiasi yang luar biasa. Terakhir, mungkin sebelum kita closing, ada closing statement dulu dari pemateri. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, para pimpinan, Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, juga selaku mentor yang nggak ada lelahnya menanggapi WA, menanggapi diskusi ya Bu ya, eh, dalam menghadapi apa namanya implementasi dalam kegiatan ketiga aktualisasi ini. Seluruh pimpinan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan seluruh jajaran koordinator prodi yang luar biasa mendukung program aktualisasi saya dan juga para CPNS, dosen CPNS lainnya, para mahasiswa, para alumni juga kami ucapkan terima kasih. Intinya terima kasih banyak lah, udah banyak mendukung gitu, udah banyak mendukung memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memang kami buat untuk membangun Fakultas Hukum Universitas Samudra. Itu saja mungkin dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup acara ini. Terima kasih. Atau ada lagi yang kata yang dari sampaikan oleh Bu Mentor, Ibu Wakil Dekan 2, Pak, Pak Tengku, silakan. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin disampaikan terakhir mungkin? Atau Ibu mungkin sudah off cam ya? Ada ini. Oke, baik. Mungkin Oke, sudah baik. mewakili tadi bahwa sudah dapat nilai yang terbaik katanya gitu kan. Baik, terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya yang luar biasa dan juga masukannya yang luar biasa. Di akhir penghujung kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga harapan kita website Fakultas Hukum dengan wajah yang baru ini benar-benar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan Fakultas Hukum dan juga pengembangan akreditasi Fakultas Hukum ke depannya. Saya Sariulis SHIMH sebagai moderator hari ini turut undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih para mahasiswa semuanya ya. Terus juga untuk Pak seminar rancangan nanti ya. Ya Bu, Siap Bu. amin Bu. Jangan lupa Bu ya.